Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dr. Lailatul Mukmiro, spesialis radiologi, serta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, kami mahasiswa D4 Teknologi Radiologi Pencitraan semester 2 dari kelompok 3 Radiobiologi. Anggota dari kelompok kami yaitu Sultan Ali Putra, Muhammad Dio Ramadhani, Rizkatus Solihah, Aldila Diselma Mubarokah, dan Putri Aida Yasmin. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang radiobiologi. Pengertian radiobiologi. Ada 3 pengertian tentang radiobiologi, yaitu yang pertama, radiobiologi adalah studi tentang urutan kejadian yang mengikuti absorpsi energi radiasi pengion. Usaha organisme untuk mengadakan kompensasi dari efek absorpsi energi dan kerusakan organisme yang mungkin ditimbulkan. Pengertian yang kedua yaitu, radiobiologi adalah studi tentang efek dari radiasi pengion terhadap jaringan biologis. Pengertian yang ketiga, radiobiologi mempelajari karakteristik radiasi serta interaksinya dengan makhluk hidup, peristiwa keradioaktifan, perbedaan radiasi radioaktif dan non-radioaktif, satuan, adiasi, dan pendeteksian radiasi. Sejarah awal radiobiologi. Pada tahun 1895, William Ronson melakukan percobaan dengan tangan istrinya di atas kaset yang berisi pelet fotografik. Lalu, diarahkannya tabung tersebut selama 15 menit. Hasilnya terlihat berupa gambar tulang-tulang tangannya dengan 2 cincin pada jarinya yang lebih mudah ditembus sinar dan oleh karenanya menimbulkan bayangan yang lebih redup. Namun ternyata, diketahui efek dari radiasi sinar X ini adalah terdapat luka bakar. Dan pada tahun 1896, Dr. Leopold Freund menggunakan radiasi pengion untuk tujuan terapi. Dan saat menggunakan radiasi, diketahui efeknya yaitu rambut rontok. Leopold kemudian merekomendasikan sinar X-ray ini sebagai pengobatan untuk hipektrikosis. Dan masih pada tahun 1896, Ivan Romanovich Tarkhanov melakukan percobaan pada katak dan serangga. Dilakukan radiasi X-ray yang ternyata dapat mempengaruhi fungsi kehidupan. Masih di tahun 1896, Curie dan Marie Curie menemukan radioaktif polonium dan radium untuk terapi kanker. Curie dan Marie Curie mencari material lain yang dapat memancar sinar radiasi. Selanjutnya yaitu pada tahun 1927, Hermann Joseph Müller menemukan efek genetik setelah radiasi serta efeknya terjadinya kanker. Pertama kali menghitung radiobiologi secara kuantitatif pada serangga dengan menggunakan sinar X, ini adalah titik awal dari studi tentang adanya efek genetik radiasi. Dan pada tahun 1956, percobaan menggunakan mamalia dan meneliti jaringan sel setelah terpapar X-ray. Pada tahun 1970, muncullah teori mengenai siklus sel yang terdiri dari 4 fase, yaitu fase G1, fase S, fase G2, dan fase M. Dan yang terakhir pada tahun 1980, Leland Hartwell, Paul Nurse, dan Tim Hun menemukan mekanisme regulasi siklus sel dengan menggunakan kombinasi genetik dan pendekatan biologi molekuler. Peristiwa penanda efek radiasi. Efek genetik dari radiasi, termasuk efek pada resiko kanker, diketahui jauh kemudian. Pada tahun 1927, Hermann Joseph Müller menerbitkan penelitian yang menunjukkan efek genetik. Dan pada tahun 1946, dianugerahi hadiah Nobel untuk temuannya. Secara lebih umum, tahun 1930-an terjadi upaya untuk mengembangkan model umum untuk radiobiologi. Terkemuka di sini adalah Douglas Lea,
yang presentasinya juga mencakup ulasan lengkap dari sekitar 400 publikasi pendukung. Marie Curie menentang perlakuan semacam ini, memperingatkan bahwa efek radiasi pada tubuh manusia tidak dipahami dengan baik. Curie kemudian meninggal karena anemia aplastik akibat keracunan radiasi. Eben Beers, seorang sosialita Amerika yang terkenal, meninggal karena beberapa kanker, tetapi bukan sindrom radiasi akut, pada tahun 1932 setelah mengonsumsi radium dalam jumlah besar. Selama beberapa tahun kematiannya, menarik perhatian publik terhadap bahaya radiasi. Pada tahun 1930-an, setelah sejumlah kasus nekrosis tulang dan kematian pada penggemar, produk medis yang mengandung radium hampir lenyap dari pasaran. Di Amerika Serikat, pengalaman yang disebut radium curse, di mana ribuan pelukis radium dial terjangkit kanker mulut, tetapi tidak ada kasus sindrom radiasi akut, mempopulerkan peringatan kesehatan kerja terkait dengan bahaya radiasi. Tujuan mempelajari radiobiologi yang pertama adalah dapat mendeskripsikan secara akurat efek dari radiasi pengion terhadap manusia sehingga radiasi dapat digunakan secara lebih aman di bidang diagnostik dan lebih efektif di bidang terapi. Sebagian besar peneliti di bidang radiobiologi adalah untuk mendalami tentang hubungan dosis respon radiasi sehingga efek dari dosis yang direncanakan dapat diprediksi dan respon negatif yang mungkin terjadi dapat dikelola dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek radiasi pada tubuh manusia, di mana target utamanya yaitu deoksiribonukleik asid atau yang biasa kita sebut dengan DNA. Paparan radiasi dapat mengakibatkan kerusakan DNA, baik paparan secara langsung maupun tak langsung. Kerusakan tersebut dapat berupa adanya perubahan struktur molekul gula dan basa, pembentukan dimer, putusnya ikatan-ikatan hidrogen antar basa, hilangnya gula atau basa, dan lain-lain. Kerusakan secara langsung pada untai DNA terjadi karena energi elektron sekunder yang dihasilkan dari proses ionisasi berinteraksi langsung dengan DNA. Sedangkan interaksi secara tidak langsung terjadi apabila terlebih dahulu terdapat interaksi radiasi dengan molekul air dalam sel yang efeknya kemudian akan mengenai molekul organik penting. Di sini ada dua jenis kerusakan DNA akibat radiasi, yaitu yang pertama SSB, single strand break, merupakan putusnya salah satu untai DNA. Kemudian ada DSB, double strand break, merupakan putusnya kedua untai DNA pada posisi yang berhadapan. Kemudian slide selanjutnya yaitu daftar pustaka, di mana saya dan kelompok saya mengambil materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk slide selanjutnya masih dengan daftar pustaka. Ya, saya kira cukup untuk video presentasi kali ini. Terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk menonton video kami. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya dan kelompok saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.